Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Rumusandaro dari kelas 2 D4 Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan Y2 Getting Data from Users. Oke, langsung saja. Di sini kita dapat membuat form. Secara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui widget Active Form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model yang terhubung dengan tabel di database, dan juga model yang berdiri sendiri. Semua yang berada di antara Active Form Begin dan Active Form End pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode Active Form Field. Kode PHP yang menggunakan Active Form Field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen tag input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, kurung siku, nama atribut. Misal, login form, lalu nama atributnya username, seperti itu. Nah, di sini merupakan terdapat kode ya, contoh kode dalam login form model. Ini adalah kodenya, yaitu membuat form login form ya. Lalu yang di sebelah sini the view-nya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada ini Active Form dan Active Form Begin dan Active Form End. Di sini menggunakan Active Form Begin dan juga Active Form End sebagai awal-awal untuk melakukan formnya, lalu ditutup dengan tag Active Form End. Jadi terdapat tag-tagnya. Untuk membuat elemen pada form beserta label validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode Active Form Field. Oke. Lalu selanjutnya validasi input. Aturan dasar dalam validasi input adalah jangan percaya input dari pengguna atau user. Selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode validate pada model. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan password error jika validasi tidak berhasil. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Nah, berikut adalah contoh kode pada controller ya. Di sini terdapat pada contoh kode di sini, pada contoh controller, di sini terdapat function action contact, di mana di sini untuk validasinya memanggil fungsi validasi pada model if model validate input are valid. Di sini juga ada kondisi kecuali, lalu errornya juga nanti akan lanjut pada rules, deklarasi rules. Seperti namanya, rules itu adalah aturan atau syarat-syarat yang harus dilakukan seperti requirement seperti itu. Untuk membuat metode validasi dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Jadi syarat untuk menggunakan validasi adalah mendeklarasikan rule. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode di base model rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator. Misal required, email, string, dan lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Keywordnya core validator. Nah, di sini terdapat rules ya, di mana email attribute should be a valid email address. Di pada fungsi rule ini terdapat rule juga, di mana email attribute should be a valid email, the name and input attribute are required. Jadi name, email, birthday ini wajib diisi oleh si user. The city attribute should be string and not exceed 50 karakter in length. City pada field city
harus string dengan panjang karakternya maksimal 50. Seperti itulah contoh dari role. Selanjutnya, custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengcustomize atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah role. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menambahkan pesan error yang lebih detail. Seperti ini. Nah, di sini terdapat function rules, di mana ada validasi dan juga akan terdapat message, property message yang akan memunculkan sebuah pesan error. Di mana custom error message if name field is empty. Jadi custom error message-nya Anda harus mengisi nama. Di message ini akan muncul ketika field nama ini kosong, empty. Sama halnya dengan error message yang berikut ini, yaitu nilai terlalu besar ketika B grade ini melebihi nilainya melebihi dari 10 panjangnya lebih dari 10, maka akan muncul pesan error nilai terlalu besar seperti itu. Selanjutnya conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi atau conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang mempresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Contohnya seperti berikut ini. Di sini terdapat contoh kode. Nah, pada contoh ini terdapat conditional validation ya, di mana atribut should be not empty. Di sini ada country dan juga required ya, di mana harus diisi, jadi tidak boleh kosong. Lalu itu validasi biasa. Lalu untuk conditional validation yang terdapat pada sini, ini merupakan contoh conditional validasi, di mana terdapat property when dengan function model, lalu return value-nya country pada model country dengan USA, ini value validation-nya false. Itu contoh dari conditional validation menggunakan property when. Lalu pada contoh di bawahnya merupakan conditional validation di mana sisi klien juga dapat seperti ini ya. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Nah, contohnya di sini menggunakan when client, tempat function di mana parameternya yaitu atribut dan juga value. Lalu di sini return-nya menggunakan jQuery juga contact form country, value-nya sama dengan USA. Seperti itu. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi lagi atau tidak. Seperti itu ya. Dan selanjutnya data filtering. Pada banyak kasus masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong atau tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Jadi data filtering ini digunakan untuk ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti berikut. Jadi harus ada filternya. Contohnya seperti di sini dalam model ya, public function rules, return value of username and email attributes will be trimmed before save. Jadi trim itu dipotong ya. Value of username and email attribute will be trimmed before save. Jadi harus di trim sebelum disimpan. Set username and email as null if they are empty. Jadi ketika username dan email kosong, lalu akan di-set sebagai null, default ya. Set level to be 1 if it is empty. Jadi level ketika empty akan set to be 1, value-nya 1 ya. Assign from and to with a date 3 days and 6 days from today.
if they are empty. From to default value-nya function model attribute return to date seperti ini. 3 and 6 days from today if they are empty, jika kosong ya. Selanjutnya setelah data filtering terdapat uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Merupakan langkah-langkahnya ya, membuat model uploading single file model. Tambahkan library class y web uploaded file. Tambahkan sebuah variabel atribut baru untuk menerima file pada model. Misal file 1. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut file 1 di atas adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi. Misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file ekstensi JPG dan .gif saja. Berikut adalah contoh kodenya. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini ya. Tambahkan library class y web upload file seperti ini library class-nya. Y web upload file. Lalu upload form is the model behind the upload form. Kita tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file seperti ini. Misal public file 1. Setelah menambahkan variabel untuk menerima file pada model, kita harus menambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut file 1 di atas adalah sebuah file. Terus selanjutnya menambahkan validasi juga bahwa file yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi .jpg seperti ini ya. Public function rules di mana validasinya file extension harus berekstensi .gif dan juga jpg saja. Jika di luarnya ditolak ya. Selanjutnya setelah uploading single file pada model, uploading single file view. Pastikan untuk menambahkan parameter option seperti ini ya parameternya. Option and type multipart from data ini digunakan pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. Jadi jika tidak menggunakan parameter ini, maka tidak dapat melakukan upload file. Lalu juga file input akan membuat form input yang akan menerima file seperti ini. Berikut require-nya ya. Selanjutnya uploading single file control bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas web upload file. Kita tambahkan seperti ini model controller ya. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Oke. Metode save as dipanggil file akan disimpan di server. If file 1 dan model 1 validate, sudah tervalidasi model pada model file 1 akan save as upload ini model file base name, model file name extension, return the standard upload model. Oke. Seperti ini ya. Selanjutnya uploading multiple file. Jadi mengupload lebih dari satu file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan pada model, yaitu menambahkan properti max file 5. Jadi kita tentukan jumlah batasannya ya. Pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Jadi seperti ini ya, ada single quote file 1 menjadi single quote file 1 lalu kurung siku, yaitu array. Tambahkan properti multiple true pada metode file input. Pada controller ganti get instance menjadi get instance. Tambahkan s, lalu gunakan for each untuk menyimpan semua file. Oke, kita lihat contohnya pada model view controller. Oke, kita lihat lagi persyaratannya. Mengubahnya menjadi array dan juga properti multiple true pada metode file input.
seperti ini ya. Next file 5, lalu ini juga get instance for each untuk menyimpan semua filenya menggunakan for each. Lalu di sini kita file max filenya 5, ekstensinya tetap. Selanjutnya setelah ini tadi untuk melakukan upload ya. Lalu selanjutnya di teks selanjutnya terdapat ini. Pada file 1 ditambahkan kurung siku. Lalu multiple true seperti itu. Oke, lanjut ke latihan. Sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.